Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Akhwati wal ummahat, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali ya dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga ya kita masuk dalam hadis ini ya. Ketika kita tergerak hati kita untuk belajar agama, walaupun misalkan sepekan sekali, walaupun yang penting rutin, maka itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu, akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah sebagaimana yang pernah kita ungkap di awal, kita insyaallah akan bahas kitab adab dan kitab akhlak al-karimah, karena kitab yang kita bawakan ini tentang masalah adab ya, adab dan akhlak dalam etika atau dalam pandangan Islam, yakni dalam agama Islam. Karena banyak adab akhlak menurut versi lain, ya menurut ini dan menurut itu. Yang kita bahas menurut Islam, yakni menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang disebutkan di sini, insya Allah, adalah tentang masalah adab-adab mengucapkan salam. Adab-adab mengucapkan salam dalam Islam. Bagaimana seharusnya? Ya, ini mulai dari yang terkecil dulu ya, dari terkecil sampai nanti insya Allah kita akan bahas dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan sampai kita rampungkan kitab ini insya Allah ya. Tentang salam, saya bawakan kitabnya dari Syarh Fusulil Adab wa Makarimil Akhlaq Syekh Al-Imam Ibnu Aqil ya, Ibnu Aqil yang disyarah oleh Syekh Abdullah Fauzan Abdullah Ta'ala. Kata beliau bahwasannya, saya bacakan matannya dulu, redaksinya kemudian kita jelaskan bersama. Kata beliau Ibnu Aqil rahimahullah ya, ini sudah wafat ya puluhan atau ratusan tahun yang lalu Ibnu Aqil ini. Assalamu mubtada'u yakunu minal mashi 'alal qa'id wa minar raqibi 'alal mashi wal jalis. Salam itu yang memulai adalah orang yang berjalan
mengucapkan salam kepada yang duduk, yang mengendarai kuda, mengendarai kendaraan, ya, mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Ini diantara adab mengucapkan salam. Maksudnya adalah, kata para ulama, orang yang melewati itulah yang seharusnya pertama kali memulai mengucapkan salam kepada yang lagi duduk. Entah itu duduknya di teras rumah, ya, atau duduk di trotoar misalkan, atau dia lagi duduk makan. Maka adabnya adalah orang yang melewati, yang berjalan, itu diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Kenapa orang yang melewati, yang berjalan disunahkan, diperintahkan untuk memulai salam kepada yang duduk? Kata para ulama, sebagai bentuk penyerupaan orang yang masuk rumah kepada penghuni rumah. Karena penghuni rumah berada di dalam rumah, yang masuk itu yang berjalan, ya. Kemudian keadaan yang kedua, kenapa Ustaz yang berjalan itu mengucapkan salam kepada yang duduk? Karena orang yang duduk sedang dalam keadaan tumanina, tenang, tidak bergerak. Maka dia memiliki keistimewaan, memiliki hak bagi orang yang lalu lalang. Itu diantara hikmahnya. Diantara hikmah yang kedua, karena orang yang berdiri, yang berjalan, itu keadaannya lebih tinggi daripada yang duduk. Sehingga karena keadaan dia lebih tinggi daripada orang yang duduk, maka diperintahkan untuk mengucapkan salam supaya tidak ada kesombongan. Supaya apa? Tidak ada kesombongan, karena dia posisinya tinggi, ya. Atau bisa jadi untuk memecah kesombongan. Bisa jadi orang yang berjalan sombong, diperintahkan untuk mengucapkan salam supaya dia bertawadhu, berendah hati kepada orang yang sedang duduk. Jadi setelah ini kita bisa praktekkan, jangan pura-pura tidak tahu lagi nanti kalau melewati orang yang sedang duduk. Mobil khusus tentunya yang duduk ini muslim, ya. Gimana tahunya dia muslim? Ya secara umum saja. Daerah Krukut ini mayoritasnya apa? Misalkan muslim, maka kita pakai hukum asalnya, berarti semuanya muslim, kecuali kalau ada tanda khususnya, seperti orangnya pakai salib, atau etnis tertentu yang notabene non muslim, jangan ucapin salam. Iya apa tidak? Ya, yang etnis tertentu kalau kita melihat ini non muslim secara umum, maka boleh nggak kita mengucapkan salam? Nggak boleh. Karena apa? Etnis tertentu sudah terkenal mereka ini non muslim. Boleh nggak mengucapkan salam kepada non muslim? Gak boleh. Boleh gak mengucapkan salam dengan salamnya mereka? Gak boleh. Ini yang sering terjadi. Para pejabat ya setelah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada salam embel-embel berikutnya. Kita ngomong secara syariat Islam, ya, bukan ngomong secara hukum negara. Secara hukum syariat tidak diperbolehkan mengucapkan salam dengan salamnya agama lain. Gak boleh. Karena salam artinya penghormatan, sekaligus artinya doa. Sekaligus artinya doa. Dan salam adalah identitas sebuah agama. Nanti kita sebutkan redaksi salam itu seperti apa. Jangan sampai salam ini baik, salam ini dari surga, penghuni surga, kemudian kita ganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, ini mengganti sesuatu yang lebih baik, membuang yang baik, kemudian mengambil yang sesuai, mengambil yang tidak ada maknanya, bahkan tidak ada unsur mengandung doa. Ya, baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi kata para ulama jelas bahwa
hikmah orang yang memulai mengucapkan salam adalah siapa? Mereka yang berjalan atau melewati kepada orang yang duduk. Kemudian ya, begitu juga orang yang mengendarai kendaraan. Hendaknya dia yang memulai mengucapkan salam kepada siapa? Kepada yang berjalan dan kepada yang duduk. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin diperintahkan dia yang harusnya mengucapkan salam, memulai. Ada orang naik motor mengucapkan salam kepada pejalan kaki dan mengucapkan salam yang duduk. Begitu juga seharusnya orang yang naik mobil, dialah yang diperintahkan mengucapkan salam kepada yang naik motor, kepada yang berjalan kaki, kemudian yang duduk, dan begitu seterusnya. Nggak mungkin kan yang pesawat turun ngasih salam, ya nggak mungkin. Itu yang paling tingginya naik mobil, ya naik mobil, motor, sepeda, ya. Kalau dan yang semisalnya, misalnya sepeda apa itu, sepeda yang pakai listrik itu namanya sepeda listrik atau skuter atau sepatu roda, baru pejalan kaki, kemudian yang duduk. Itulah, semakin tinggi maka semakin besar dia diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam, agar jiwa kesombongan ini pecah tatkala dia mengucapkan salam, agar dia tawadhu, merendah hati, ya merendah hati, tawadhu. Itu salam. Khonifiddin, azani Allah wa iyyakum. Baik, ada pertanyaan. Kalau sesama pengendara gimana? Mana yang memulai? Sama-sama mobil nih, ngaprok, ketemu. Mana yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ada yang bisa jawab? Dua-duanya naik mobil atau dua-duanya naik motor misalnya. Kalau mobil ke motor, ya ini lebih tinggi, ya. Nah sekarang sesama mobil atau sesama motor, mana yang diperintahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu? Yang dua. Yang punya yang tidak mungkin di kota. Kalau naik motor tabrakan. Ceritanya kan bisa jadi lagi di lampu merah ngaprok, iya enggak? Atau ya nih kan ketemu, biasanya kalau ketemu sama orang yang kenal saling nyapa, iya apa tidak? Ya saling nyapa. Ini ceritanya entah ibunya yang dibonceng, ya sesama ibu-ibu, atau driver sama driver. Jawabannya apa berarti? Nah, jawabannya adalah dua-duanya diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Itu dua-duanya. Nah, baru kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol yang pertama kali mengucapkan salam. Kata Nabi, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Dan yang lebih baik dari dua orang tersebut adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Bisa dipahami ya? Ya, jadi sesama jika jenjangnya sama, maka berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu, maka yang terlebih dahulu itulah yang lebih afdol. Lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kembali ke hukum berikutnya, masih seputar salam, ya, adalah apa hukum memulai mengucapkan salam? Apa hukum mengucapkan salam, ya? Dan apa hukum menjawabnya? Ya, sebentar ini kayaknya sinyalnya. Baik. Ada pertanyaan?
memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Memulai mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. yakni apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini dihukumi oleh para ulama hukum ijma. Sudah sepakat para ulama mengatakan memulai mengucapkan salam hukumnya adalah apa? Sunnah. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan wajib. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan hukumnya wajib karena ini bagian dari hak muslim. Kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya wa idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Tapi kata para ulama, perintah Nabi ini bukan perintah wajib, tapi perintah yang sifatnya sunnah. Karena hukum asalnya mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Dan ini ijma para ulama. Dan menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Dan menjawabnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi hukum menjawab salam hukumnya adalah apa? Wajib. Memulainya hukumnya sunnah. Entah itu lisan ataupun tulisan. Kalau lisan kita sudah tahu, assalamualaikum, nanti menjawab dengan lisan, waalaikumsalam. Tulisan seperti di WhatsApp, seperti di SMS, assalamualaikum, maka wajib juga mengucapkan salam dengan cara tulisan. Ya, walaupun ini ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib secara lisan, adapun tulisan sunnah. Jadi gini, Anda dapat WhatsApp, ya, assalamualaikum. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, assalamualaikum. Maka anti membuka, kemudian mengucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh secara lisan, wajib. Adapun secara tulisan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya apa? Sunnah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Menjawabnya pun juga dengan tulisan, sebagaimana salamnya dengan tulisan, maka jawabnya pun juga dengan tulisan, wajib. Kata pendapat yang kedua ini emang agak sedikit ekstrim, tapi sesuai fakta di lapangan, Ibu. Kalau Ibu hanya mengambil pendapat yang pertama dengan lisan saja, tetapi tidak menulis jawaban dengan tulisan, nanti suudzon orangnya. Iya atau tidak? Suudzon, ini orang kok ya sombong amat sih, kok salam saya nggak dijawab. Ya, maka pendapat yang hati-hati hendaknya juga mengucapkan salam, menjawab salam dengan tulisan. Itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat sambil Anda mengatakannya dan lewat lisan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mengucapkan salam hukumnya sunnah, kemudian menjawabnya adalah wajib. Dan ini diperdebatkan oleh ulama, apakah wajibnya fardhu ain atau fardhu kifayah, yang kita bahas. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa idza sallama al-wahidu min al-jama'ati al-musya' aw ar-ruk'a ajza'a 'anil jama'ah. Apabila seorang dari jamaah, jadi ada dua
gerombolan, ada 2 grup. Grup A, grup B. Apabila salah satu dari grup A mengucapkan salam kepada grup B, ini yang mengucapkannya satu, maka ajza'a anil jamaah, maka ini sudah mewakili. Begitu juga jika yang menjawabnya ini satu orang dari sekumpulan grup B, ya, ada grup yang sedang berjalan dengan rombongan orang yang sedang duduk. Ini yang ngucapin salam satu orang sudah mewakili, maka yang menjawabnya pun satu orang sudah mewakili. Kenapa? Karena kata para ulama, ini jumhur, bahwa mengucapkan salam hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu itu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, atau orang bilang fardu kifai. Fardu ain wajib bagi semua orang untuk menjawabnya. Kalau fardu ain, misalkan saya mengucapkan kepada ibu-ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jika hukumnya fardu ain, wajib semuanya untuk mengucapkan salam. Itu fardu ain. Dan ini kita sebutkan pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan ini jumhur ulama mengatakan lah, cukup satu orang saja dari jamaah yang mewakili, maka itu sudah terwakili. Itu namanya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila satu orang sudah melakukannya atau beberapa, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Contohnya azan. Kalau dalam satu kerukut ini nggak ada yang azan, maka semua berdosa kaum muslimin yang ada di kerukut. Kenapa? Ya, karena ini bagian dari kewajiban. Tapi kalau ada satu orang mewakili kerukut, maka yang lain harus azan lagi bagaimana? Gak usah. Kenapa? Karena ini fardu kifayah. Contoh berikutnya, memandikan jenazah. Memandikan jenazah seorang muslim hukumnya apa itu? Fardu kifayah. Kalau ada yang meninggal kemudian tidak dimandikan, maka sedesa itu berdosa. Sedesa itu berdosa karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, maka gugur kewajiban yang lain. Bisa dipahami? Begitu juga menjawab azan, kata para ulama, hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau ada satu mengucapkan salam kepada antunna, kepada ibu-ibu, maka jika ada satu atau 2 yang menjawabnya, maka itu sudah cukup. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasannya menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Penulis kitab ini ya memandang dan memilih menjawab azan, menjawab salam hukumnya fardu ain. Karena kata mereka mengatakan apa? Karena salam ini ditujukan kepada grup tertentu, rombongan tertentu, maka semuanya pun juga wajib untuk mengucapkan jawabannya, salamnya. Karena isinya doa, ya, isinya adalah doa, dan ini adalah yang terkuat kata Syekh, ya, dan ini yang terkuat sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga ketika ada yang mengucapkan salam, maka wajib bagi ibu-ibu semua untuk menjawab salamnya. Dan ini yang lebih dekat dengan dalil, lebih dekat dengan dalil. Kemudian ini adalah isinya doa. Nanti kita akan sebutkan redaksinya. Redaksi salam itu isinya apa? Doa. Jika doa tidak dibalas, maka ada sedikit kurang etika dan kurang adab. Kurang etika dan kurang adab. Kemudian kata ulama, wasifatus salam, redaksi salam adalah salamun alaikum. Ini secara umumnya salamun alaikum, nggak pakai alif lam. Ini boleh salamun alaikum, dan yang sahih yang benar pakai alif lam, assalamu alaikum.
Dan begitu juga menjawabnya, waalaikum assalam, waalaikum assalam. Kenapa disebutkan di sini? Karena banyak redaksi dari Al-Quran yang menggunakan salamun alaikum, nggak pakai alif lam. Ini ada dalilnya semua ya. Contohnya surah Maryam, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Kemudian perkataannya di dalam surah salamun alaikum bima sabartum, ya, salamun ala nuhin fil alamin. Namun yang paling ma'ruf adalah menggunakan alif lam, ya, wassalamu alaikum. Dan menjawabnya pun juga harus sama, waalaikum assalam. Ini jawaban yang wajibnya. Kalau jawaban yang sunnahnya ada tambahannya. Jadi menjawab salam, kata para ulama, sesuai dengan redaksi. Kalau salamnya itu lengkap, maka jawabnya harus lengkap. Nggak boleh kitanya mantep. Misal, kalau orang yang mengatakan assalamualaikum, maka jawaban wajibnya waalaikumsalam. Jawaban wajib. Kalau jawaban tambahannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengucapkan salamnya assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban wajibnya apa? Waalaikum warahmatullah, ini yang wajib. Baru kalau mau tambahin wabarakatuh. Tapi kalau dari awalnya mengucapkan salamnya sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya harus sempurna juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus paham. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran yang menyuruh kita untuk semisal atau lebih. Surah An-Nisa 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik, yakni tambahan tadi, atau minimal semisalnya. Sehingga termasuk kesalahan kita kalau menjawab salam tidak sesempurna atau kurang dari pengucap salam yang pertama. Yang pertamanya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam. Salah. Karena tidak sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Kata Allah, balaslah yang lebih baik atau minimal yang semisal. Balaslah yang lebih baik atau yang semisal. Makanya kitab ini Ibnu Aqil ngasih kesempatan untuk menjawab agar bisa lebih baik. Kata Ibnu Aqil mengatakan, hendaknya yang mengucapkan salam jangan sempurna. Tujuannya agar yang menjawabnya bisa memberi jawaban yang lebih baik. Contoh, walaupun ini pendapat tapi ini kurang baik. Pendapat Ibnu Aqil mengatakan seharusnya yang mengucapkan salam jangan kasih sempurna. Jangan. Agar apa? Agar yang menjawabnya bisa menjawab dengan yang lebih baik. Contoh, si A mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawab biar si penjawabnya bisa mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Atau si A yang mengucapkan salam boleh misal assalamualaikum warahmatullah titik, jangan wabarakatuh. Kenapa? Karena agar si penjawab tadi bisa ngasih sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia ingin menjelaskan, ingin mempraktekkan surat An-Nisa 86 ini. Apabila engkau diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan atau salam tersebut dengan yang lebih baik. Tujuannya apa? Agar yang menjawab ini bisa menjawab dengan yang lebih baik. Ini kata Ibnu Aqil. Tapi mayoritas ulama tidak demikian. Boleh dan sangat afdol dianjurkan yang mengucapkan salam pertama pun boleh sempurna.
karena sama-sama ingin mendapatkan pahala. Disebutkan dalam hadis, orang yang mengucapkan assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Kemudian ada yang mengatakan lagi yang masuk assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi 20 kebaikan. Kemudian ada yang masuk lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Tuh, ini pahala yang luar biasa yang mengucapkan salam dengan yang sempurna. Jadi setelah ini kita jangan bakhil-bakhil ini. Terkadang napas kita pendek jadi malas menjawab salam yang panjang. Iya betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bangun tidur dalam, apalagi habis makan kenyang, ya napasnya pendek. Ya, tergantung. Hukum menjawab mengucapkan salam dengan sempurna itu sunnah. Tapi kalau salamnya sempurna, maka Anda wajib untuk menjawab dengan sempurna. Jadi nggak boleh berkurang. Semisal boleh lebih baik, tapi berkurang nggak boleh. Itu kaidahnya. Menjawab salam harus minimal sebanding. Lebih itu lebih baik, tapi kalau berkurang tidak diperbolehkan. Jadi seakan-akan dia tidak menunaikan yang wajib. Bisa dipahami? Ya, itu redaksi salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sempurnanya dan itu yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun lafaz tambahan itu tidak ada. Sebagian orang mengatakan begini, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ta'ala ini tidak ada dalilnya. Sebagian lagi ada tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ini tidak boleh, karena salam adalah identitas agama dan agama berasal dari wahyu. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebutkan ya apa makna dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu dulu nih apa makna salam yang kita ucapkan. Pertama, kita harus tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini salam penghuni surga. Antum harus tahu. Sehingga ya tatkala orang ahlul jannah masuk surga, maka disambut dengan salamnya malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian sehingga kalian bisa masuk surga. Ya. Pertama, salam ini adalah salam penduduk langit, salam penduduk surga. Sehingga amat sangat rugi tatkala kita mengganti salam kita dengan salam yang lain. Ya, kecuali kalau misalnya kepada orang kafir, ya nggak boleh kita mengucapkan salam ini. Ya, kalau orang kafir mengucapkan selamat pagi, ini kan balasannya selamat pagi, ya pagi. Tapi nggak ada maknanya apa maksudnya. Tapi yang sangat herankan sesama muslim, ya selamat pagi, ya selamat sore, apa maknanya? Ya, nah ada makna keselamatan di pagi hari, tapi kurang, tidak seperti makna yang akan kita bahas dari terjemahan makna salam. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang muslim mengucapkan salam selain salam dari agamanya. Yani dalam makna ini adalah salam agama lain. Ya, ada sampai kita nggak mau nyebutin lah namanya, karena salam itu artinya penghormatan dan bisa jadi itu adalah identitas agama dari keyakinannya yang melenceng. Sehingga sangat amat salah tatkala seorang muslim mengucapkan salam
dengan salam agama lain, apalagi ditujukan kepada agama lain. Nggak boleh mengucapkan salam hanya kepada kaum muslimin saja. Hatta Yahudi, Nasara kalau mengucapkan salam kepada kita jawab atau tidak? Nah, dijelaskan sama Nabi SAW, la tabda'u al-yahuda wal nasara bis-salam. Jangan engkau memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawab wa'alaikum saja. Wa'alaikum saja. Nggak boleh lebih, karena wa'alaikumussalam, keselamatan atas kalian. Nggak boleh. Wa'alaikum dan demikian. Karena pernah terjadi di zaman Nabi, Nabi bersama Aisyah, ada seorang Yahudi mengucapkan salam, tapi salamnya agak aneh ibu. Apa salamnya? Nggak pakai lam, tapi assamu. Bukan assalamu, tapi assamu alaik, assamu alaika, alaikum. Apa artinya? Kehancuran untukmu wahai Muhammad. Kehancuran. Maka Nabi SAW menimpalinya wa'alaikum. Apanya? Dan begitu juga kalian. Maka Aisyah nggak terima. Ya, Aisyah langsung menimpali Yahudi tadi. Wa'alaika al-la'natu minallah. Dan begitu juga kalian mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla, kehancuran untuk kalian. Ya, wah, segala macam doa seabrah. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah, tenang. Jangan terlalu emosi bahasa kitanya. Ya Rasulullah, lihat itu dia ngedoain keburukan untukmu. Saya nggak terima. Bahasanya kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, bukankah saya juga menjawab? Tapi lihat jawaban saya. Waalaikum, cukup. Artinya apa? Dan begitu juga kalian dapat. Ya, ini ada satu petunjuk dari Nabi SAW bahwa apabila Yahudi dan Nasara mengucapkan salam, maka dengan salam assalamualaikum, maka jawabnya hanya waalaikum saja. Entah itu assalamualaikum atau assalamu alaikum. Gak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh. Loh, kalau salam saja mereka mengucapkan salam kepada kita ada tuntunannya, apalagi kalau seorang muslim yang mengucapkan Merry Christmas di tanggal 25 Desember. Ya, dengan ucapan Ustaz dianya setiap 1 Syawal dia ngomong ke kita minal aidin wal faizin, ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya biarin saja. Tapi kita nggak boleh. Kenapa? Karena mengucapkan salam, apalagi sampai mengucapkan perayaan agama lain, sama saja Anda merestuinya, Anda meridhoinya. Ini nggak boleh. Ini harus dijelaskan ini. Ini bukan pemahaman ekstremis, bukan. Kita tidak mengganggu mereka. Toleransi itu apa? Tidak mengganggu. Membiarkan mereka beribadah sesuai keyakinannya. Itu toleransi yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Lakum dinukum waliyadin. Adapun sampai ikut jaga gerejanya, ikut mengucapkan Merry Christmas, atau kalau konggujuk gongsi facai misalkan, bagi-bagi hadiah, meliburkan tokonya dalam rangka Natal, atau sampai nyanyi bareng di gereja, sampai sholawatan, sampai wah ini bablas namanya, offside. Itu bukan toleransi, tapi ibadah bareng. Ngerti? Jadi toleransi ada, jangan ngajarin Islam itu masalah apa? Toleransi. Islam adalah agama toleransi sudah 14 abad itu. Ya buktinya apa? Orang-orang non-muslim di kaum muslimin aman. Iya atau tidak? Aman, tidak ada gangguan. Tapi kebalikannya, orang Islam di minoritas, ketika jadi minoritas aman nggak aman. Dapat himpitan
dapat apapun dan lain sebagainya. Jadi ayuhal akhwat, kita kembali lagi ke pembahasan ya, bahwasanya harus sempurna ya. Dan apabila seorang Yahudi atau Nasara atau agama lain ya mengucapkan salam, wabil khusus Yahudi dan Nasara ahlul kitab dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk memulai mengucapkan salam kecuali kepada yang muslim. Tapi mana yang terakhir dari ini kita tentu apa makna salam kita? Kata para ulama, makna doa salam ini adalah dari lafaz assalam dulu ya. Assalam artinya adalah doa untuk saudaramu seorang muslim keselamatan dari segala keburukan. Bagus nggak Bu? Assalamu artinya apa? Assalamu alaikum artinya keselamatan untukmu wahai saudaraku dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Ini yang diharapkan oleh seorang muslim, keselamatan di dunia dan akhirat, keselamatan di badan dari segala penyakit, keselamatan dari tindakan-tindakan kriminal dari orang-orang luar ketika di luar rumah, atau keselamatan dari hal-hal yang buruk tertimpa bangunan dan lain sebagainya. Ini keselamatan, yakni keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya itu, yakni assalamu alaikum artinya semoga Allah menjagamu dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Bagus nggak maknanya itu? Bagus sekali. Terus kita dengan entengnya, dengan latahnya kan, selamat pagi, selamat siang. Berarti Anda sudah membuang sesuatu yang terbaik dengan mengambil porekan-porekan dari sampah. Ya, jadi maknanya sangat baik sekali. Ya, jadi itu maknanya keselamatan untuk kalian wahai kaum muslimin ya dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Dan as-salam itu nama Allah Azza wa Jalla. Nama di antara nama Allah artinya ismullahi alaikum, artinya adalah semoga Allah menjaga kalian. Kita butuh nggak terhadap penjagaan Allah? Butuh. Kita butuh nggak terhadap perlindungan dari Allah? Butuh sekali. Setiap detiknya, setiap helayan nafasnya, kita butuh terhadap penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna salamannya semoga Allah melindungi, semoga Allah selalu menyertai, semoga Allah selalu bersamamu dalam lindungan dan penjagaan. Allahu Akbar. Ini doa luar biasa yang disebutkan di dalamnya. Ada juga yang mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan selalu membersamaimu. Selagi engkau masih hidup, engkau akan diberikan keselamatan. Itu makna assalamualaikum. Adapun makna rahmatullah, yakni rahmat Allah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kalian. Kita butuh tak terhadap rahmat Allah? Butuh sekali. Ya, butuh sekali. Kita mendapatkan pertolongan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minum juga dapat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih sayang. Artinya rahmat, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah tidak mengazabmu. Itu maksudnya. Kalau Anda berbuat dosa, semoga Allah tidak mengazabmu, malah merahmatimu, mengampuni dosa-dosamu. Itu makna dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita butuh terhadap rahmat Allah, Bu. Dan seseorang tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, bukan dengan amal solehnya. Karena amal soleh dibandingkan dengan surga perniagaan Allah yang tertinggi gak sebanding. Iya apa tidak? Ada sebuah hadis mengatakan, ini hadis qudsi, ada seorang dikatakan masuk surga di akhirat nanti.
Allah berbicara kepada malaikatnya di surga kepada orang tersebut. Ya wahai malaikat, tolong masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Kata Allah, lihat dengan apa? Dengan rahmatku. Akhirnya hamba ini dikasih hati minta jantung ini. Paham gak? Gak terima. Ya Allah, masa dengan rahmatmu, dengan amalanku dong. Sudah masuk surga, sudah untung, ini minta lebih. Ya Allah, saya gak mau masuk surga dengan rahmatmu, harus dengan amalanku, kata hamba ini. Kan minta jantung kan? Oh gitu, kata Allah. Ya udah, kita hitung-hitungan. Sudah dikasih free sama Allah, silakan masuk surga dengan rahmatku. Akhirnya benar-benar dihisab sama Allah. Dihisab, hisabnya cuma mata yang dihisab. Baru mata belum yang lain. Ternyata dihisab secara detail semua. Ternyata orang ini tidak dikatakan bersyukur terhadap mata sebagai penglihatan nikmat Allah yang sangat besar kepada sang hamba. Sehingga karena dia tidak bersyukur, Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke neraka. Gara-gara apa? Dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang bernama mata. Kaget dia, baru di sini sadar. Ya Rabbi, kalau kayak gitu, masukkan hambamu ini ke surgamu dengan rahmat. Dengan rahmatmu tuh, baru Allah ingin ngasih pelajaran nih, bahwa amalan kita 60, 70, 80 tahun tidak selevel dengan surga yang mana ini perniagaan Allah yang mahal. Terus kita pengen amalan kita yang segini, dan amalan ini pun kurang kualitasnya kalau dihisab lagi. Sholatnya kurang khusyuknya, puasanya masih ada ribahnya, sodakohnya masih ada mungkin-mungkinnya, yang masih banyak nyelahnya. Oh ini si fulan. Akhirnya apa? Amalannya sedikit terus mau minta firdaus, gak cukup. Makanya kata para ulama, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Akan tetapi dalam rangka untuk menggapai rahmat Allah, yakni kita beramal saleh. Itu ya alhamdulillah masuk surga dengan rahmat Allah, ini luar biasa. Ya, karena kata para ulama, kita seharusnya harus minta sama Allah sering agar Allah merahmati kita, karena kita butuh terhadap rahmat Allah. Kenapa? Kita lebih banyak dosa apa lebih banyak taat? Jujur, lebih banyak dosa. Nah, dengan rahmat Allah, apakah Allah langsung menghukum kita apa tidak? Tidak, diundur. Oh, mudah-mudahan si hamba ini bertobat. Oh, si hamba ini mudah-mudahan ya saya ampuni deh, cuma-cuma. Itu dengan rahmat Allah. Dan jangan minta, kata para ulama, minta keadilan Allah. Hati-hati. Jangan minta keadilan Allah, kita bakal binasa. Loh, gimana maksudnya, Ustaz? Ini jelas kata para ulama. Kata para ulama, sering-seringlah minta kepada Allah rahmat walaupun kita masih hidup. Karena kita butuh terhadap rahmat. Dan jangan minta kepada Allah keadilan. Kan sering tuh, kalau kita dizalimi atau ya Allah saya butuh keadilanmu ya Allah, itu sebenarnya Anda sedang menantang Allah. Gimana tuh Ustaz? Saya nggak paham. Jadi gini, kalau Allah bermuamalah dengan kita dengan keadilannya, binasa kita nggak ada yang selamat. Karena apa? Allah mengganjar orang yang berbuat baik dengan pahala. Iya atau tidak? Ini adil. Ini juga rahmat. Dan seharusnya Allah juga akan menghukum orang yang berbuat dosa seketika. Iya atau tidak? Ini keadilan Allah. Faham Pak? Itu apa berapa? Artinya kalau kita menuntut keadilan Allah, berarti tatkala kita berbuat dosa, kita diazab. Kenapa? Allah ngasih pahala orang yang berbuat baik, juga Allah akan menghukum orang yang berbuat dosa. Tapi nyatanya kan ditahan.
Ibu ketika berbuat dosa langsung diazab? Tidak, ditahan. Oh, mudah-mudahan dia barangkali bertobat, mudah-mudahan dia menyesal, mudah-mudahan ini. Ini kenapa? Rahmat Allah. Jadi jangan minta kepada Allah kalau berdoa, ya Allah saya minta keadilan-Mu, binasa. Kalau kita kalau Allah bermuamalah dengan kita dengan keadilan, tidak ada yang selamat di dunia ini, semuanya mati. Kenapa? Karena semua orang banyak berbuat dosa, tapi nyatanya Allah tidak langsung menghukum kita. Kenapa? Rahmat Allah ya sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku sangat luas meliputi segala sesuatu. Hatta orang kafir yang menghina Allah masih dikasih rahmat sama Allah di dunia. Masih kasih makan, masih kasih minum, masih kasih kesehatan, masih kasih fulus, harta, jabatan. Ya, kalau Allah bermuara dengan keadilan, justru mati ya sekali. Jadi sering-seringlah kata para ulama minta kepada Allah rahmat. Ya Allah irhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah rahmatilah, dengan rahmat Allah ya kita diberi rezeki. Dengan rahmat Allah kita diberikan hidup sehat wal afiat, bisa beribadah kepada Allah. Ketika kita berdosa ditahan, tidak langsung diazab, ini semua atas rahmat Allah. Dan itu terdapat dalam salam kita, wa rahmatullah. Dan semoga Allah merahmati kalian. Jadi butuh nggak? Butuh. Berguna apa tidak? Sangat berguna, dan kita pun sangat butuh terhadap salam. Wa barakatuhu. Dari ini kita butuh, dan keberkahan menyelimuti kalian. Kita butuh terhadap keberkahan dari Allah, dan berkah datangnya dari Allah. Apa itu berkah? Yani asyai' al-khair al-kathir al-mustamir, kebaikan yang terus menerus. Itu berkah. Walaupun sedikit, tapi kalau berkah itu kayak gak habis-habis. Itu berkah. Harta yang berkah, walaupun yang nyampe sedikit, tapi itu menghandle semuanya. Berkah. Berbeda yang banyak tapi gak berkah, baru beli ini saja habis. Uang jeder 10 juta masuk ke rekening, tiba-tiba anak sakit dibawa ke rumah sakit, habis. Nah ini gak berkah. Waliyahumillah. Anak sakit, istri sakit, suami sakit, padahal baru dapat faedah yang banyak, habis. Kenapa? Fulusnya gak berkah. Dan keberkahan dicari oleh manusia di muka bumi. Makanya dalam doa istikharah itu apa? Nabi meminta, ya Allah jika ia adalah bagian dariku, jika perkara tersebut bagian dariku, maka mudahkanlah, jadikanlah itu takdirku, mudahkanlah dan berkahi. Berapa banyak rizki tapi didapatkan dengan susah, siang malam jadi siang. Ya, tidak dimudahkan. Kalaupun mudah gak berkah. Maka 3 poin ini yang dicari oleh umat manusia di dunia, yang akhirnya dibungkus dengan keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan anak keturunan, keberkahan dalam beribadah, dalam bermuamalah. Dan itu yang diminta. Lihat ya, Isa ibn Maryam, wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan Allah menjadikanku orang yang berkah dimanapun saya berada. Orang yang berkah kalau bertemu dengan orang menebarkan kebaikan. Kalau ketemu sama si dia enak adem Ustaz, ya itu namanya berkah, disenangi oleh banyak orang karena akhlaknya yang mulia, itu berkah. Kalau ketemu sama dia malah kita mendapatkan nasihat yang baik, itu namanya apa? Berkah. Yang berkah adalah kebaikan yang banyak dalam sesuatu dan mustamir, terus menerus. Dan berkah tidak harus banyak porsinya, tapi kebaikannya terus menerus. Itulah berkah. Dan itu ada pada salam kita, wa barakatuhu, artinya semoga Allah memberkahi
antum semua dalam segala aspek kehidupan, dalam aktivitas, dalam berdagang, dalam mencari rezeki, dalam semuanya. Berarti kita butuh dari sama salam ini? Butuh. Maka setelah ini tidak ada lagi dari kita kaum muslimin untuk mengganti salam ini, karena ini salamnya ahli surga dan isinya luar biasa sebagaimana yang telah kita sebutkan. Oke, mungkin sampai di sini pembahasannya. Ya, nanti insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang tentang hukum mengucapkan salam kepada lawan jenis. Boleh apa tidak? Ya, kepada wanita yang masih gadis atau pria yang masih bujangan, ini boleh apa tidak? Ini banyak terjadi. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Penasaran? Insya Allah to be continue pada bulan depan insya Allah. Semoga bermanfaat. Tapi ada pertanyaan? Oh, tulisannya dokter bedah. Nah, ada pertanyaan, jika dalam pesan singkat, SMS atau di WA atau sosmed, baiknya dengan salam atau tidak? Nah, adabnya adalah dengan salam. Ketika telepon, ketika memulai pesan, mengucapkan salam. Bahkan ada sebagian redaksi hadis mengatakan apa? Man bada'akum bi ghairi salamin aw fi ma maknanya siapa saja yang memulai kepada kalian ucapannya tanpa diiringi dengan salam, maka jangan dijawab. Ya, maka jangan dijawab. Siapa saja yang memulai berbicara kepada kalian tanpa diiringi dengan salam, maka jangan dijawab. Makanya ketika ibu telepon, halo, jadi apapun itu adab sebagai bentuk pengajaran kepada dia untuk adab. Kalau kenapa antum nggak jawab sama antumnya nggak ngasih salam? Nggak apa-apa. Harusnya ngucapin salam dulu atau ibunya ngasih salam dulu. Assalamualaikum, biar dianya kena mental misalkan. Boleh. Oh iya, saya maaf, saya nggak ngucapin salam seperti itu. Jadi afdolnya dan itu yang terbaiknya adabnya adalah hendaknya yang memulai berbicara mengucapkan salam, Allah. Entah itu di sambungan telepon, entah itu ketika berbicara ketemu langsung atau di pesan singkat. Kalau ada banyak laki-laki lewat, boleh nggak? Nah, ini akan dibahas nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Boleh nggak mengucapkan salam kepada lawan jenis? Ya, ini akan kita singkap tabirnya dalam kacamata Islam, diperbolehkan ataukah tidak? Insya Allah. Kemudian tentang masalah adab dan akhlak, muslim itu pasti baik. Tapi kenapa adab dan akhlak seorang yang jelek susah dirubah? Adakah cara yang baik untuk merubah sifat seseorang yang jelek? Yang pertama dengan cara belajar. Dengan cara belajar dari Al-Quran dan Sunnah, karena agama Islam adalah agama akhlak. Pernah kita singgung pada pertemuan yang lampau tentang urgensi adab. Adab itu, akhlak itu adalah sarana penilaian antara satu dengan yang lain, iya atau tidak? Oh, si fulan suka ngutang nggak bayar. Oh, si fulan kalau ngomong isinya ribahin terus. Oh, si fulan jangan kumpul sama dia doyan gibah misalnya. Satu sama lain saling menilai dengan akhlaknya. Makanya agama Islam adalah agama akhlak, dan ini membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Karena ini agama Islam adalah agama yang tidak mengedepankan teori saja, tapi butuh amalannya. Terkadang orang sudah tahu hukumnya, tapi masih dilakukan. Ya, yang pertama dia mujahadah,
bersungguh-sungguh belajar. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah agar dikaruniai akhlak yang baik. Karena sesungguhnya yang menganugerahkan akhlak itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah. Apa hukumnya menjawab salam pakai stiker WhatsApp? Insya Allah dihukumi menjawab. Ya, menjawab dengan salam. Saya lebih condong untuk mengucapkan salam lewat tulisan dan lisan. Ya, walaupun salamnya lewat tulisan, tapi menjawabnya hendaknya dua-duanya diucapkan. Salam lewat lisan, kemudian lewat tulisan. Tulisan sekarang sudah mudah, ada stiker WhatsApp atau dengan waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan salamnya dengan tulisan ketikan, ya chat waalaikum, maka tidak pantas kalau kita menjawabnya dengan stiker WhatsApp. Kan tinggal cuma pijit doang. Iya apa tidak? Kurang pantas. Ibu sudah nulis kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma klik aja, Waalaikumsalam, stiker. Pantas ya? Gak pantas sih. Ya. Kalau tulisannya chat semuanya, maka jawabannya pun juga chat semuanya. Paham? Tapi kalau misalnya stiker, tidak masalah, itu sebenarnya membantu. Tapi hendaknya kita juga menjawab lewat tulisan, lewat lisan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang memang itu dibutuhkan ketika kita misalkan lagi di jalan, lagi di motor, mobil, KRL, lagi sibuk atau lagi di mana, susah nulis dengan dua tangan, sebagian satunya megang sedotan minuman, satunya sambil scroll, kadang susah. Memang itu membantu sebenarnya. Itu membantu. Tapi harus dilihat, kalau salamnya pakai chat, maka jawabnya juga harus tulisan chat seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan jelas ya, jelas semua ibu. Jelas, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Dan semoga menjadi amal atau ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.